Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjat puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan, kekuatan dan juga kesempatan untuk bisa berhadir di Masjid Al-Aminiyah yang berbahagia ini, untuk bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat. Selain daripada itu, marilah kita sanjungkan kepangkuan dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad adalah Rasul Bilhal, Nabi terakhir. Nabi Muhammad adalah pangmulia daripada semua Nabi, penghulu daripada semua Rasul, dan sangat pantasnya, sangat wajarnya kita sebagai umatnya memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Penghormatan saya kepada Tengku Imum Gampong Senebu Antara, kepada Imam Dusun, kepada Pak Dusi dan perangkatnya, kepada Tuan Put dan jajarannya, dan juga teristimewa kepada jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini, izinkanlah Tuan Khatib untuk membawakan sedikit mau'ilah hasanah. Mungkin ini bisa bermakna kepada kita semua, yang khususnya kepada Tuan Khatib sendiri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, judul daripada mau'ilah hasanah yaitu keteguhan dan kesabaran dari Nabi Muhammad SAW. Setiap manusia mungkin punya hari-hari yang istimewa, hari-hari yang dinanti-nantikan. Manusia mungkin ada punya tanggal lahir, tanggal kelahiran, yang mungkin setiap harinya, setiap tahunnya bisa ada kelahiran tersebut akan diperingati, membuat syukuran. Dan juga manusia mungkin ada tanggal lahir pernikahan, yang tanggal lahir tersebut mungkin setiap tahunnya juga diperingati. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya tanggal lahir, yaitu 12 Rabiul Awal. Pada tanggal tersebut Nabi Muhammad bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan pada setiap hari Seninnya, karena Nabi Muhammad lahir pada hari Senin. Nabi Muhammad selalu berpuasa di setiap hari Seninnya. Negara kita juga mempunyai mungkin hari istimewa, yaitu 17 Agustus, yang mana mungkin 17 Agustus kalau di negara lain tidak ada apa-apanya, biasa saja. Mungkin kalau negara kita 17 Agustus itu diperingati, ada upacara bendera mungkin yang setiap tanggal 17 Agustus selalu diperingatkan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Nabi Muhammad mempunyai hari yang paling istimewa dalam kehidupannya, yaitu Isra wal Mi'raj. Sebelum datangnya Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad
Nabi Muhammad menghadapi semua rintangan, cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Cobaan rintangan yang Allah berikan Nabi Muhammad yang sangat luar biasa. Rintangan bukan seperti pada manusia biasa. Rintangan yang begitu dahsyat. Nabi Muhammad diberikan kesabaran oleh Allah Ta'ala atas rintangan, cobaan, ujian yang Allah berikan, sehingga Allah memberikan Isra wal Mi'raj, yaitu perjumpaan dengan zat Allah, dengan zat yang maha menciptakan, Al-Khaliq. Nabi Muhammad dipertemukan oleh Allah Ta'ala secara langsung. Kalau kita flashback ke belakang, kita kembali kepada belakang, sebelum terjadinya Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad selalu mendapatkan rintangan yang luar biasa dari kaum Quraisy yang selalu menzalimi Nabi Muhammad, selalu membuat jahat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selalu bersabar. Nabi Muhammad walaupun bersedih dalam ujian itu, kesedihan Nabi Muhammad selalu dibarengi oleh iman, selalu dibarengi oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad, Allah memberikan gambaran kepada Nabi Muhammad, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku ciptakan engkau ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk membawa rahmat semua alam. Kalau membawa rahmat kepada keluarga mungkin siapa saja bisa. Membawa rahmat untuk saudara-saudaranya mungkin siapa saja bisa. Tapi Nabi Muhammad membawa rahmat untuk semua alam, untuk semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, baik itu manusia, baik itu tumbuhan, baik itu binatang atau hewan. Nabi adalah pembawa rahmat untuk semua alam. Dan Nabi Muhammad juga diberikan oleh Allah Ta'ala yang luar biasa. Kalau Nabi lain seperti Nabi Musa, Nabi Musa meminta kepada Allah agar bisa melihat Allah Ta'ala secara langsung, tapi Allah tidak mengizinkan. Lantarani, kata Allah, engkau tidak bisa melihatku, kata Allah pada Nabi Musa. Tapi aturan itu dihapus oleh Allah Ta'ala, dibatalkan aturan itu. Karena aturan Allah, Allah membuat kanun kepada umat manusia, kepada hambanya. Kalau yang masih hidup di dalam dunia tidak akan bisa melihat Allah Ta'ala. Kepada Nabi-Nabi juga begitu, tidak akan bisa melihat Allah Ta'ala. Tetapi aturan itu dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Kalau Nabi Musa mungkin, kalau dalam kitab dikatakan qalik, artinya meminta. Kalau Nabi Muhammad makhluk yang dimintakan. Jadi kalau orang sudah dimintakan berarti sudah terpilih untuk bisa melihat Allah Ta'ala. Dikatakan oleh Nabi Musa, "Ya Allah, dari ibadahku, puasaku, salatku, sedekahku, zikirku, manakah ibadah yang paling engkau sukai ya Allah?" Ditanyakan oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijawab oleh Allah Ta'ala, "Ya Musa, engkau beribadah, salat, berpuasa, berzikir dan bersedekah mengharap ridhaku. Sedangkan Nabi Muhammad, aku sedang berbuat dan menunggu
ridha kekasihku. Begitu dahsyatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada Nabi kita. Maka sebagaimana kita umatnya, umat Nabi Muhammad, harus banyak bersyukur kita sebagai umatnya. Harus banyak kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, memberikan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam solat selalu kita memberikan salam kepada Nabi Muhammad. Dalam satu ketika Nabi Muhammad pernah naik di atas mimbar. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, di sini akan ada sebuah sungai, namanya Sungai Haud. Maka saudara-saudaraku akan meminum air tersebut. Telaga Haud. Siapa yang mereka ya Rasulullah? Ditanya oleh para sahabat. Mereka adalah ikhwani, saudara-saudaraku. Mereka adalah saudara-saudaraku. Apakah mereka itu kami ya Rasulullah? La, antum ashabi. Tidak, bukan. Kalian adalah sahabatku. Yang minum di sini adalah ikhwani, saudara-saudaraku. Siapa mereka ya Rasulullah? Amanu bi wa lam yarawni. Mereka beriman kepadaku padahal tak pernah melihat aku, kata Rasulullah. Kita sebagai umatnya, bagaimana pernah kita menangis karena Rasulullah? Rasulullah dari 1400 tahun yang lalu selalu memikirkan kita sebagai umatnya. Pernahkah kita meneteskan air mata kepada Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah dengan salawat yang sesungguh-sungguhnya, dengan menghadirkan hati rindu akan cinta kepada Rasulullah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begitu besarnya pengorbanan Rasulullah kepada umatnya, begitu sabarnya Rasulullah kepada umatnya. Pada suatu ketika Nabi Muhammad pergi ke Taif untuk mendakwahkan agama Islam. Sesampai di Taif, Nabi Muhammad dilempari oleh batu, dilempari oleh kotoran unta, dicaci dan dimaki. Orang tua-tua menyuruh anaknya untuk mengejek, untuk menghina Nabi kita. Tapi Nabi Muhammad begitu sabarnya dalam menghadapi kaum Taif. Bahkan ada 2 orang malaikat datang kepada Nabi. Ya Muhammad, kalau engkau mengizinkan, pada hari ini aku akan lemparkan ini gunung kepada kaum Taif. Jangan. Malah Nabi mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum ini. Fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak mengetahuinya. Begitu sabarnya Nabi Muhammad dalam menerima cobaan dari tangan Allah Ta'ala. Jadi kita sebagai umatnya, perbanyaklah kita untuk bersalawat kepada Nabi, memberikan salam kepada Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullahi alaika. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apakah Nabi Muhammad sangat mengharapkan pada salawat kita? Tidak. Karena Nabi Muhammad
sudah mendapatkan salawat dari para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat dan Allah taala bersalawat kepada Nabi, sang pencipta bumi dan seisinya, bumi dan langit, alam ghaib dan alam nyata, syurga dan neraka. Allah yang ciptakan, Allah bersalawat kepada Nabi. Oleh karena itu, perbanyaklah kita bersalawat kepada Nabi, apalagi ini di bulan Maulud, bulan Rabiul Awal. Perbanyak kita dalam bersalawat kepada Nabi kita. Semoga dengan salawat yang kita baca, Allah berikan kita kerinduan kepada Nabi kita, diperjumpakan oleh Allah Ta'ala. Lantarani man ra'ani haqqa man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang bermimpi melihat aku, sesungguhnya benar-benar melihat aku. Innama syaitana la yatamatsalu fi surati. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai diriku, kata Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad berikan syafaatnya kepada kita. Pada titik shiratal mustaqim, Nabi Muhammad akan memanggil kita ummati, ummati. Pada padang mahsyar Allah, Nabi Muhammad akan memberikan kita syafaatnya, diberikan jubah kebesaran yang matahari satu jengkal dengan kepala kita. Akan Allah berikan sumpah Nabi, diberikan syafaatnya Nabi Muhammad kepada kita pada hari mizan, hari timbangan. Mungkin itu saja sebagai mau'izah hasanah, sebagaimana ini adalah pengganti daripada tempuh yang sudah terjadwal. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Marilah kita sama-sama masuk pada rukun al-khutbah. Seandainya dalam rukun al-khutbah nanti ada sedikit kesalahan, tolong ditegur agar sholat Jumat kita sah pada Jumat hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله تعالى في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وبرحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.